Dan sekarang berarti artinya kamu belum pernah ketemu sama ayah kamu sama sekali? Mungkin aku pernah ketemu. Jadi waktu itu pernah, waktu ada pertama kali ada yang nongol ngaku-ngaku dari itu ayah aku. Waktu apa tuh? Dia nongol di media, Mas. Oh, setelah kamu jadi artis? Iya, dia nongol di semua media. Dia bilang dia bapak aku. Terus dia nyalahin mama. Katanya mama itu ngedoktrin aku untuk benci sama ayahnya, ayahku. Padahal sebenarnya mama itu baik banget, nggak pernah yang namanya ngedoktrin aku untuk nggak pernah ingat ayah gitu. Tapi aku sendiri yang memang nggak mau inget. Kenapa kamu nggak mau inget? Ya sekarang aku dalam kandungan aku nggak pernah ketemu. Aku juga nggak pernah ngeliat mukanya. Aku nggak pernah tahu dia siapa. Nggak pernah nyari kamu juga dulu? Nggak pernah nyari. Tiba-tiba dia nongol di media bilang kalau dia itu ayah aku, terus nyalahin mama. Kesel kamu pada saat itu? Aku nggak kesel, aku nggak dendam, tapi aku lebih nggak mau tahu dan nggak pernah pengen inget aku tuh sebenarnya ini hidup di dunia punya ayah gitu. Nggak pengen kenal juga? Nggak pengen, Mas. Aku cuman pernah cerita juga sama Dara bahwa aku pernah cerita sebelum waktu dia nongol di media. Aku kalaupun pengen satu yang pengen aku tahu dalam hidup aku cuman nama ayah aku, supaya nanti kalau aku meninggal ada bintinya, Mas. Itu aja. Sekarang kamu udah tahu nama ayah kamu ya? Iya. Sempat ngeliat mukanya pada saat itu dia nongol di media ya? Lihat, Mas. Dan kamu nggak mau tahu? Nggak mau. Walaupun ayah kamu datang minta maaf sama kamu juga kamu nggak mau tahu? Dia pernah nyamperin aku di salah satu stasiun TV. Aku lagi perform. Pulangnya dia nyamperin, tapi aku kesel. Kenapa harus bawa kamera? Kalau emang dia niat, nggak usah bawa kamera. Setelah aku bilang ke semua wartawan yang nyamperin aku minta konfirmasi, aku nggak mau diwawancara soal dia. Aku bilang, kalau memang dia mau, temuin tanpa kamera. Aku bilang gitu, baru dia nemuin, Mas. Nemuin? Bilang apa pada saat itu sama kamu? Nemuin, tapi ke rumah aku nggak ada, dan aku udah titip pesen sama orang di rumah. Aku nggak mau nemuin gitu, karena dia udah terlambat. Seharusnya sebelum dia ke media, dia temuin aku dulu, nggak usah pakai media gitu. Itu yang bikin kamu pada saat itu nggak mau Itu yang bikin aku nggak mau nemuin sampai sekarang, karena dia salah langkah di awal. Iya. Kalau andai kata itu kan sudah berapa waktu yang lalu, tiba-tiba bulan depan gitu dia datang ke kamu sendiri pengen ngomong sama kamu mau nemuin dia? Untuk sekarang aku belum mau. Belum mau? Belum tahu sampai kapan. Oke, nggak apa-apa. Jadi sampai saat ini perasaan kamu seperti itu, dan saya juga nggak menyalahkan kamu. Nah sekarang gini, misalnya di depan kamu ada ayah kamu, apa sih yang pengen kamu katakan sebetulnya? Misalnya kamu harus berhadapan-hadapan akhirnya sama dia, pengen ngomong apa? Ngomong, bayangkan sosok ayah kamu di depan. Apapun yang ingin kamu katakan sekarang. Ya aku cuma mau bilang, jangan pernah nyalahin mama. Jangan karena aku juga nggak pernah nyalahin dia, udah ninggalin aku. Aku nggak mau dia nyalahin mama, dan jangan pernah jelekin mama di depan umum seperti yang waktu itu dia lakuin. Iya. Karena selama ini mama nggak pernah jelekin dia di depan aku, dan aku juga nggak pernah berpikir buruk dia udah ninggalin aku karena apa, karena itu masa lalu. Jadi jangan pernah nyalahin mama, karena aku sendiri nggak pernah marah dia udah ninggalin aku, karena aku mikir ini semua takdir, udah jalannya dari Allah. Aku nggak pernah nyesel hidup ke dunia ini punya ayah yang udah ninggalin, tapi aku bahagia karena aku punya mama yang bener-bener ngerawat aku, sayang sama kamu, sayang sama aku.
Jadi itu mungkin memang udah jalan hidup aku. Jadi satu itu aja yang aku mau minta tolong, jangan pernah nyalain mama. Itu aja yang kamu ingin katakan. Dan sekarang kembali lagi ke adik kamu. Bayangan sosoknya sekarang masih terbaring di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Kondisinya nggak bisa ngomong berarti? Dia jadi di lehernya itu dibolongin, Ya. dioperasi untuk selang nafas. Udah 2 minggu kepasang di leher dia, itu untuk bantu dia nafas. Dan hari ini udah dilepas. Hari ini dilepas, berarti ada kemajuan. Ada kemajuan, tapi sebelum aku kesini tadi dikasih tahu agak sedikit demam. Demamnya tinggi, mungkin pengaruh karena luka itu di lehernya bekas operasinya. Tapi sekarang udah, terakhir kabar aku dengar udah turun lagi panasnya. Oke. Bayangkan sosok adik kamu sekarang ada di depan kamu. Walaupun adik kamu adalah sosok yang pendiam, dulu kamu jarang ngobrol, dia juga jarang ngobrol sama kamu. Sekarang saatnya kamu katakan apapun yang ingin kamu katakan. Perasaan kamu sebagai kakaknya yang mencintai dia, menyayangi dia, katakan apapun sama Kiki. Ya Kiki pokoknya jangan, ya pengennya minta Kiki cepat sembuh. Banyak hal yang belum Kiki lakuin di dunia ini. Kiki harus hidup, harus bisa sembuh, untuk bisa sama-sama nyenengin mama. Jangan pergi dulu, jangan. Karena banyak hal yang belum Kiki lakuin, banyak hal yang harus Kiki lakuin. Dengan Kiki sakit, Kiki udah sadar bahwa semua orang sayang sama Kiki. Jadi Kiki harus tetap semangat sembuh, apapun yang terjadi. Sayang sama Kiki pasti ya. Dan kita yang ada di sini juga satu Indonesia, semua pemirsa yang dengar, Virginity juga, kita doakan semoga Kiki, adiknya Mita, cepat sembuh. Mita dan keluarga bisa segera lepas dari permasalahan ini. Semua bilang amin? Amin. Oke. Dan sekarang terakhir, katakan sesuatu untuk mamah kamu. Kita cuma pengen bilang sama mama itu ibu terhebat buat Mita sama adik-adik. Perjuangan mama selama ini udah bikin Mita jadi cewek yang kuat, yang gak takut sama apapun. Bikin Mita jadi anak yang mandiri, anak yang bisa sukses karena doa mama. Jadi apapun yang terjadi, Mita cuma pengen mama gak usah mikirin apapun, karena tanggung jawab besar semua ada di Mita. Jangan sampai mama sakit karena mikirin hal yang seharusnya mama gak pikirin lagi. Jadi mama harus tetap sehat, harus tetap kuat, karena mama udah jadi inspirasi Mita seumur hidup sampai Mita mati, supaya Mita jadi cewek yang paling kuat di dunia, yang nggak takut ngadepin apapun. Itu aja. Oke Mita, saya mau tanya sama kamu, selain sama Dara, kamu pernah menangis di depan umum? Enggak mas. Kamu jarang menangis? Iya, soalnya aku nggak mau dibilang cengeng. Kenapa kamu nggak mau dibilang cengeng? Ya malu sama bentuk aja mas. Oke, malu sama bentuk. Oke, jadi kamu selama ini termasuk orang yang gengsi buat nangis? Ya, dibilang gengsi sih enggak mas. Tapi emang aku orangnya susah nangis. Kenapa susah nangis? Apa kamu lebih suka menyimpan? Ya aku lebih seneng nyimpen, mendem, nggak mau nyusahin orang. Terus ya biar nggak dibilang, ya biar orang tahu aku ini bukan orang yang cengeng gitu. Oke. Karena setiap masalah itu pasti bisa diberesin, nggak ada yang nggak bisa. Oke. Dan saya cuma pengen menekankan sama kamu, kalau nanti setelah kamu lihat tayangan ini, setelah kamu terbangun, saya harap kamu jangan pernah malu menjadi orang yang menangis. Karena semua orang berhak untuk menangis. Laki-laki pun, semaco apapun, dia berhak untuk menangis.
Artinya setiap tetesan air mata yang kita keluarkan itu adalah, kita anggap itu adalah beban hidup kita yang sudah kita bagi ke orang lain. Sugestinya adalah bahwa kesedihan kita adalah kesedihan teman-teman atau saudara kita, tapi kebahagiaan kita juga adalah kebahagiaan bersama. Dan saya ingin setelah ini kamu menjadi orang yang lebih bisa berbagi, sharing apapun yang kamu rasakan. Beban harus dibagi, jangan disimpan sendiri, ya. Kalau nggak mau sama orang banyak, bisa sama Dara, bisa sama Mama, atau mungkin kalau nanti Kiki udah sadar, mulai untuk bisa bercerita sama Kiki, ajak ngobrol. Kalau memang Kiki orangnya pendiam, kamu yang memulai, ya. Kita berdoa semoga Kiki cepat sembuh, sekali lagi amin. Amin ya Allah. Tarik nafas yang lebih dalam lagi dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagu ini. Mita. Tisu nggak? Tisu. Hei. Duh, malu dong katanya sama fisiknya kalau nangis. Ayo sini tisu. Tapi jujur ya, saya nggak nyangka Mita ini selama ini ya orang yang apa ya, kita lihat tomboy banget, ya kan? Virgin itu juga yang di sini baru sekali lihat Mita kayak begini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, Mita. Saya cuma pengen kamu tahu bahwa kita semua hari ini melihat tayangan ini berdoa untuk kesembuhan Kiki. Nama lengkap adik kamu siapa? Dimas Rizky Prianto. Dimas Rizky Prianto. Mari kita berdoa sama-sama agar Dimas Rizky Prianto atau Kiki, adik dari Mita, cepat sembuh, diberikan yang terbaik. Amin. Dan bisa kembali seperti dahulu. Amin ya Allah, amin. Dan bukan hanya Mita dan juga Dara, hari ini kita juga akan kedatangan orang umum yang sudah kirim email ke kita. Pemirsa yang sudah kirim email, ini surat apa email? Email ya? Email. Oke. Ada yang namanya Abi dan juga Rabita. Anda penasaran? Sama, saya juga. So, kalau gitu pemirsa tetap disusu. Suka.